Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahim Permana Putra dengan NIM S1S1230048. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas PBO yang dimana sekarang ini itu sudah tugas video yang kelima ya. Baik, pada video kali ini itu untuk pembahasannya eh, materinya itu ada tiga. Yang pertama itu polymorphism, kemudian yang kedua itu ada scope. Dan yang ketiga itu ada eh, modul. Kita lihat polymorphism, scope, dan modulus. Nah, setelah dijelaskan ketiganya nanti itu saya akan eh, memperlihatkan contoh kasus dari polymorphism ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, baik, mungkin langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama itu Python polymorphism. Polymorphism itu artinya many forms, datang dari mana saja. Dan ini tuh program untuk metode atau function operator with the same name that can be executed on many object atau class. Hmm, oh, jadi polymorphism itu konsep yang yang memungkinkan fungsi atau metode itu untuk berperilaku berbeda tergantung objek yang menggunakannya atau yang eksekusi dia. Baik, kita langsung saja yang pertama, functionnya, function polymorphism. Contoh dalam Python function itu dapat digunakan di beberapa objek, yaitu len function. Ini ya teman-teman, len function. Baik, yang pertama ada untuk yang string. Untuk string len itu uh, returns the number of characters. Jadi dia itu untuk mereturns number dalam karakter. Baik, kita langsung saja. X sama dengan hello world, print len X. X sama dengan hello world, kemudian print len kurung X. X sama dengan hello world, hello world. Maaf, kurang satu huruf. Baik, kita lihat hasilnya itu 11. Nah, hasilnya 11 itu karena untuk yang string ini itu udah hitung karakter dari huruf yang di X ini. Baik, mungkin kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, di sini sepertinya terhitung dengan spasi. Coba misalnya kita tanda spasi, apakah sini akan tetap sama? Nah, jadi di dalam polymorphism string ini itu terhitung dengan spasi yang ada di dalam tanda kutip dua ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tuples. Nah, untuk tuples len itu return the numbers item itu the tuples. Kita lihat my tuple, my tuples sama dengan my tuples sama dengan apple, banana, cherry.
apel, bunga, banana, no, cherry, print, print, land, maitapel, land dalam kurung, maitapel. Terus kita lihat maitapel kan eh, item yang di dalam maitapel ini ada tiga, yaitu apel, banana, cherry. Nah, jadi di sini tuh fungsinya ada hitung ini maitapel ini karakter dalam sini itu ada tiga. Misalnya kita tambahkan misalnya mango. Nah, jadi dia hitung karakter yang di dalam maitapel ini. Baik, setelah tapel ada dictionary. Untuk dictionary lain itu untuk mengembalikan ini. Untuk mereturn number of key atau value pairs in dictionary. Key atau value pairs in the dictionary. Uh, kita lihat dulu. This dict sama dengan brand, ada brand sini Ford ya, Ford. Kemudian model, kemudian modelnya Mustang dan tahun year eh, yearnya udah pakai ini ya tahun 1964. Di sini print land kurang this oh harus ada penggunaan koma ya ternyata. This baik hasilnya itu tiga karena di dalam distrik ada eh, tiga item ya. Nah, misalnya kita hapus ya pasti dua tuh kita tambah misalnya kalau color ya, kalau jangan lupa color misalnya red, kita lihat jadi empat ya karena saya menambahkan satu tadi color. Nah, kemudian kelas polymorphism. Polymorphism is often used in class method where we can have multiple class with the same method name.
Oh, jadi polymorphism ini dapat digunakan di metode kelas yang dimana itu kita bisa eh, mempunyai banyak kelas dengan metode yang nama yang sama. Kita lihat untuk contohnya different class with the same method. Kelas car definitely ini nah kita lalu dulu ya. Kelas jangan lupa untuk penulisan car lagi untuk kelas yang huruf pertama harus dengan kapital ya. Def init dalam kurung self koma brand koma model titik dua kemudian self dot brand sama dengan brand self dot model sama dengan model. Kemudian def move dalam kurung self eh, self print drive 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 kemudian subclassnya itu kelas boat dengan def init dalam kurung self brand model kemudian self dot brand modelan brand self self model sama dengan model kemudian def self print save. Kemudian kelas berikutnya sekelas berikutnya itu kelas boat boat kelas plain kemudian def init
dalam kurung self, sama kayak yang tadi ya, brand sama model, kemudian self brand sama dengan brand self model dengan model. Nah, yang uh, dev move self self, kemudian kita print fly fly. Nah, ada print fly, kemudian char1 sama dengan char dalam kurung for Mustang, kemudian itu sama dengan bot dalam kurung, misalnya ini Ibiza Ibiza, turun 20 sesuai sharing 20, kemudian plan 1 sama dengan plan dalam kurung bot link, 47 for x in kurung per 1, per 1, plan 1 x dot mov. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kelas dari polymorphism ya. Drive self fly. Baik, kurang lebih seperti ini untuk bagian kelas versinya. Drive self dan fly. Jadi kan ini objek untuk membuat objeknya.
Oke, selanjutnya inheritance kelas polymorphism. Oh, ada kelas dan inheritance-nya. Inheritance class. What about a class with child class with the same name? Can we use? Yes, if we use the sample above, we make parent class fossil and make car both parent class of fossil. The second consider the fossil method, but can override them. Oh, jadi di polymorphism ini kita bisa eh, membuat subclass atau kelas anaknya dengan nama yang sama. Ya, itu bisa digunakan ya. Jika kita menggunakan contoh yang di atas dan membuat kelas induknya dengan nama Sheffield, Facial ya, dan membuat subclassnya itu Carbot Plain Child Class of Facial. Child class inherits the facial method but can override them. Jadi kita lihat ya untuk contohnya. Create a class called Fossil and make car both plain and child classes of fossil. Kita lihat dulu. Uh, hmm, kita akan kasih sini nama kelasnya itu hmm, kelas facial facial kelas facial def and def unit self mount brand model name self dot brand sama dengan brand self model sama dengan model yang dev move self brand move bisa ini dev move self brand move self brand move kemudian pas car dalam kurung oh, baik baik vehicle kurung vehicle kemudian sini pas ke kemudian plus buat sama juga ya dalam kurung vehicle dev move cell dan untuk ini kurang lebih sama plan plus dalam kurung vehicle
kecil X di sini default self fly ya. Sini print 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 kemudian sini print X print laporan X dengan model model dengan sini X dot move. Kita lihat first Mustang exit cell point 57. Nah, untuk yang inheritance ini aduh, subclass inheritance itu properti sama metodenya itu diwarisi dari ininya kelas orang tuanya atau kelas induk ya. In the example above, you can see the car class. Nah, di sini kita lihat kelas car-nya itu kosong, tetapi karena kita memakai ini apa ya, pewarisan dari orang tuanya, sehingga di sini tuh kelas car-nya itu walaupun di sini kosong, tapi dia warisi eh, properti dan metode dari orang tuanya yaitu brand, model, dan di sini move ya. Nah, dapat dilihat juga untuk eh, kelas subkelas bot sama subkelas plan-nya juga itu mewarisi dari kelas induknya itu dari itu vehicle vehicle gimana mereka juga ini mewarisi properti sama objeknya yaitu move yaitu brand model dan move tetapi mereka dua itu override the move method override karena mereka itu punya metode sendiri untuk bagian bot sama plan. Nah, polymorphism kita karena polymorphism kita bisa mengeksekusi semua metode dari kelas semua ini, dari induk maupun kelas subkelasnya. Kemudian ada Python scope. Kemudian Python scope. Variable is only flight. Variable itu hanya tersedia dari dalam region is create yang dinamakan scope. Di scope ini ada local scope, ada function inside function, global scope, ada naming variable, global keyword, sama non-local keyword. Baik, yang pertama itu ada local scope ya. Di sini kita gunakan scope, bagian scope-nya. Local scope of variable create inside function belong to the local scope that function can be always inside that function. Kita lihat def my function dalam kurung x sama dengan 300 print x my function. Kita lihat hasilnya. Kita hapus dulu ini. Nah, hasilnya 300.
variable created inside function is variable inside the function. Hah? Yang kita deklarasikan dalam fungsi ya. Ini. Oke, kemudian function inside function. Saya tambahkan function baru ya. Def my inner fun inner my inner fun my inner fun. Kita lihat function dalam functionnya itu ya. Untuk function dalam function itu dijelaskan seperti sudah di atas, variabel x itu tidak tersedia dalam function, tetapi dia tersedia untuk function di dalam function. Lalu seperti itu. Okay, next ada global scope. A variable created in the main body of the Python code is a global variable and belongs to the global scope. Global variable are variable from within in scope global and local. Kita lihat yang global ini tuh variabel itu dibuat sebagai main body ya, yang dimana dia itu global variable dan belongs to the global scope. Kita lihat dulu. Sudah, saya lupa. Maaf. Def function, kemudian kita lihat. Nah, ini kan yang global scope ini dia itu sebagai main body. Oke, kemudian setelah global scope ada naming variable. If you operate with the same variable name inside or outside function, Python will treat them as two separate variable. One applied in the global scope as terlihat di sini naming variable itu variabel dengan nama yang sama kurang lebih. Sini x sama dengan 200 sama dengan 200 kemudian my function kemudian kita print x. Nah, baik untuk naming variable ini kan dia punya dua variabel dengan nama yang sama, yang dimana ada yang di luar function, ada yang di dalam function, ya. Nah, jadi untuk Python ini tuh dia kan meng-create mereka ini sebagai dua variabel yang sama, yang dimana itu yang di luar itu sebagai global scope dan yang di dalam sebagai local scope. Kurang lebih seperti itu. Di sini 200 sebagai local scope dan 300 sebagai global scope. Nah, kemudian untuk global keyword
If you need to create a global variable but are stuck in the local scope, you can use the global keyword. Global keyword ini maksudnya, oh, global X. If you need to create a global variable but are stuck in the local scope, you can use. Contohnya ini, if you set the global keyword, the variable belongs to the global scope. Supaya def my function, kemudian pakai global keyword ya, global dengan cara global X. Kemudian di sini X-nya 300 ya. 300 dan my function, fungsi my function, kemudian kita print. Nah, if you use the global keyword, kan tadi kita pakainya itu dengan cara def my function dot x. Also, istilahnya itu global keyword ini juga jika kamu gunakan untuk change global variable inside the function. Contohnya ini, to change the value of a global variable inside the function, refer to the variable by using the global keyword. By using the global keyword, kita lihat sini ya, 300, 200 saja. Sudah dipakai di bawah 300, kita pakai 200. Sini 300 ya. We change the value of global variable inside the function, refer to the variable by using the global keyword. Jadi untuk ini yang running di Python itu yang di tengah ya, yang di inside, yang dimana itu dia direferensikan dari global keywordnya yang ini. Oke, kemudian ada di sini namanya non-local keyword. The non-local keyword is used to work with variable inside nested function. The non-local keyword makes the variable belong to the outer function. Contohnya, jika aku lihat non-local keyword, the variable will belong to other function. Maaf iklan sebentar. Tadi telepon. Maaf, di chat sama orang tadi. Kita coba ya untuk bagian non-local keywordnya. Def my function. Oke, satu ya di sini. Function, kemudian x sama dengan Jane, kemudian def my function
Untuk function yang kedua ya ini. Kita lihat di sini. Hmm, non-local lah, non-local keyword. Non-local keyword ya. Kemudian sini X ini sama dengan hello. Hello, hello, hello. Kemudian di sini if my function dua ya. Kemudian return X. Return X. Kemudian kita print. Print dalam kurung my function satu. Kita lihat kita hapus dulu yang ini dan kita lihat hasilnya hello. If you use the non-local keyword, the variable will belong to the outer function. Outer. If you follow the non-local keyword. Hmm, jadi yang akan di print itu nih yang diikuti oleh non-local X yaitu X sama dengan hello. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk bagian eh, scope ini. Kemudian materi yang terakhir yaitu modul. Nah, di modul sini itu dia ada variable naming, renaming, built-in modules using the function import from module. Nah, langsung saja what is a module? Consider a module to be same code library a file containing a set of functions you want to include in your application. Kita langsung saja contohnya. Def rating dalam kurung name def rating name kemudian print hello koma kita tambah dengan name. Kita lihat save this code in file name my module.py. Save this code. Untuk modul ini ya seperti yang di Google Colab ini kayaknya kita import my module. Ini saya harus my module dot berarti aduh Jonathan. Ini harganya kita harus save this code in file name my module.py. Yang tadi ya. Yang ini kita harus ada modulnya ya. Namanya itu my module sesuai dengan yang tadi ya. Kita lihat dan kita ulang. Nah, terprint. Jadi untuk modul ini kita harus punya codingan yang namanya sesuai dengan yang itu my module sehingga dia terprint di modulnya kan hello. Kalau di sini Jonathan.
kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja. Variable is module. Sini ya, ini kita ganti, kita Ctrl C saja, dan di main modulnya kita copy di sini, dan dengan sini kita pakai ini. Nah, cocok. Untuk modul ini kita harus punya satu file yang dimana namanya itu my_module.py dan untuk menjalankan menjalankan file my_module.py itu di file lain dengan cara di file satunya itu kita memakai extension my_module extension, memakai function my_module-nya. Nah, di sini ada naming. Ini maksudnya apa ya? Naming a module. You can name the module what file whatever you like, but it's have the file extension .py. Yeah, iklannya. Welcome back. Maaf tadi ada iklan sedikit ya. Kita disuruh. Baik, sampai mana tadi? Oh, naming ya. Naming module. You can name the module whatever you like. Ini misalnya kita rename dulu ya. Eh, misalnya di sini kita di sini mx sesuai dengan oke. Create an alias for my module for my x. Kita lihat. You can create alias when you upload module by using as keyword. Kita lihat di sini. Hmm, my module. Call my x. Kenapa ini? Di sini kah? Atau di sini? Kan juga. Sepertinya ada
Oke. Word in modules. Maksudnya ini, coba kita lihat ya. Sepertinya tadi kita tidak harus nah, di sini coba kita oh, kita bukan rename ya. Modul ASMX. Kan di sini AMS. Salah lagi. Kemudian include in modules. Import and use the platform modules. Coba kita lihat. Import Windows. Oke. Next. Kita pakai dir function. Kita lihat. Oh, list all definite names below the platform module. Wow. Kemudian sini import from module. Kita lihat ya. Oke, di sininya kita pakai ini from my module yang tadi ya. Kita lihat dan yes. Kurang lebih seperti ini untuk bagian uh, from module ya. Nah, langkah untuk yang kita langsung menuju yang ah, ah. Untuk bagian terakhir itu contoh kasusnya ya. Ya, untuk contoh kasus dari inheritance lagi. Dari apa? Polymorphism. Saya sudah buat kan itu di bagian sini ya. Sudah buat untuk bagian sini itu uh, sebar iklan dulu kita di telepon. Nah, di sini itu untuk base kelasnya itu ada kelas transport yang dimana dia itu cuma uh, metodenya itu kosong ya. Dan sedangkan di sini untuk bagian subclassnya untuk metodenya itu ada car drive on the road. Nah, untuk bagian kelas botnya, kelas bot lagi, subclass bot, dia itu ada apa namanya metodenya itu bot cells on water. Bot cells on water. Nah, untuk bagian airplane ini untuk metodenya itu dia airplane flies in sky. Nah, dapat dilihat di bagian sini, yang bagian sini itu eh, kelas induknya itu nggak punya metode ya. Nah, karena hal tersebut kita 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 implementasikan apalagi namanya polimorfismnya. Nah, di sini kita implementasikan ya. Yang dimana itu transport ya, yaitu ini ya, sub kelas induknya transport, underscore move, print, transfer, dan move. Sesuai dengan nama dari masing-masing objek di subkelasnya ini.
Kemudian di sini objek dari setiap subkelasnya. Nah, di sini itu kita gunakan polymorphism ya. Kita lihat hasilnya. Hmm. Dan dapat dilihat sini car drive on the road, boat sails sail in the water, and airplane fly in the sky. Sky. Uh, uh, ini contoh kasus yang telah saya buat tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Kita iklan dulu sebentar.
Eh, saya pikir sekian dari apa yang dapat saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Saya ucapkan, saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.